warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk atau berangkat semua? Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Nah, sebelum kita masuki materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya materi kita di minggu kemarin yaitu tentang bersuci dari hadas. Nah, macam-macam hadas ada berapa? Ada dua. Yang pertama hadas kecil dan juga hadas besar. Cara mensucikan dari hadas kecil dengan cara berwudu, dan untuk mensucikan diri dari hadas besar dengan cara ya. Kemudian jika tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum. Ya, tayamum yaitu merupakan satu metode atau cara untuk bersuci apabila tidak ada air maka bisa diganti dengan debu. Ya, itu namanya tayamum. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Secara bahasa, sholat artinya doa, berasal dari kata sholu. Sholu yang artinya doa. Dan secara istilah yaitu serangkaian ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan diawali takbir dan diakhiri salam. Nah, sholat fardu ini tentunya memiliki beberapa syarat. Ada syarat sah, syarat wajib, kemudian ada hal-hal yang membatalkannya juga, dan juga ada rukun-rukun sholat. Nah, sholat ini termasuk ibadah yang harus dikerjakan atau wajib dikerjakan bagi masing-masing muslim. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Nah, perintah sholat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaikum aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian berbuat. Nah, surat Al-Ankabut ayat 45 ini menjelaskan bahwasannya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Quran di dalamnya juga memerintahkan untuk sholat, di mana sholat ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi masing-masing muslim. Dalam satu hari semalam orang Islam dibebankan sholat berapa waktu? Ada 5. Yang pertama setelah bangun tidur apa? Sholat subuh. Sholat subuh jam berapa baiknya? Jam 6. Kemudian jam 8 sholat subuh. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur ada sholat asar. Baru sholat asar, sholat maghrib, dan yang terakhir yang kelima sholat isya. Nah, berarti kan sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2, Pak. 2. Mbak Nelta, berapa rakaat sholat zuhur? 4, Pak. 4. Mbak Dewi, ada berapa rakaat sholat asar? 4. Dan enggak ada berapa? Sholat maghrib? 3 rakaat. Ya. Mbak Siti, ada berapa rakaat sholat isya? 4, Pak. Mbak Putri, satu hari semalam ada berapa sholat? Ada berapa rakaat sholat? 17. Oh, 17. Ya benar. Ya. Ya. Jadi dalam satu hari semalam umat Islam mengerjakan sholat jumlahnya berapa rakaat? 17 rakaat dalam satu hari semalam. Kemudian setelah kita mengetahui berapa rakaat sholat, tentunya yang harus kita ketahui adalah syarat-syarat sholat, yaitu dibagi menjadi ada syarat apa? Yang pertama syarat wajib. Yang kedua syarat apa? Syarat sah.
Apakah mereka wajib sholat? Tidak. Yang kedua, Sudah balik. ya, balik. Balik memiliki artian dewasa atau sudah berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian untuk orang atau anak yang belum balik, misalkan balita, apakah mereka sudah dikenakan kewajiban bersolat? Belum. Dan juga kepada anak yang belum balik, mereka memang belum dibebankan kewajiban sholat, namun mereka memiliki kewajiban untuk belajar sholat, sehingga nanti ketika sudah balik sudah siap untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, syarat wajibnya apa? Berakal. Ya, tidak mabuk dan tidak tidur juga, tidak gila. Nah, jadi maksud berakal ini adalah orang yang sadar. Misalkan orang tidur kan tidak sadar. Jadi syarat wajibnya itu misalkan orang tersebut tidur selama waktu sholat tersebut berlangsung, maka belum dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seperti juga orang yang gila, dia tidak memiliki kewajiban sholat sehingga ia sembuh dari gilanya, dan juga orang yang mabuk sehingga ia sembuh atau sadar dari mabuknya itu. Jadi syarat wajib ini dapat kita ketahui ada 3. Nah, setelah itu ada syarat sah. Ada berapa syarat sholat? 5. Ada 5. Yang pertama, Suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. ya suci. Suci ini bisa dibedakan, ada suci dari hadas dan juga yang kedua suci dari najis. Nah, sebagaimana yang kita telah pelajari pada minggu lalu, suci ini bermaksud kita mensucikan diri dari hadas maupun dari najis. Cara mensucikan diri dari hadas itu dengan mandi dan juga berwudu, kemudian untuk mensucikan diri dari najis yang terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasithah dan juga mughalladah, juga telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya. Kemudian untuk syarat sah yang ketiga, untuk menutup aurat. Bagaimana batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan? Apakah sama? Ya, tentunya. Laki-laki yaitu antara pusat sampai lutut, pintar. Dan untuk perempuan kecuali aja. Ya, pintar. Nah, kemudian untuk syarat sah yang keempat, masuk waktu. Ya, jadi untuk melaksanakan sholat itu agar sah jadi harus sesuai pada waktunya. Sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat zuhur, sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, sholat asar, dan juga begitu juga dengan sholat maghrib dan seterusnya ya. Kemudian kita harus mengetahui apa itu rukun-rukun dan juga hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga nanti kita ketika melaksanakan sholat tahu rukun-rukunnya dan juga hal-hal yang nantinya bisa membatalkan sholat kita. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok diskusikan untuk mencari apa saja rukun-rukun sholat, dan kelompok yang kedua mendiskusikan apa saja hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ya, silakan mulai dari sekarang. Waktu 5 menit ya. Oke. Bisa ya? Diskusi ya. Dicari bisa di buku atau kalau kalian punya sumber belajar sendiri bisa ya. Yang di pojok jangan dongeng sendiri ya.
dengan tumakninah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, lalu Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, jadi telah kita ketahui ya beberapa rukun sholat diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, apabila salah satu seorang tidak mampu berdiri maka bisa mengerjakan sholat dengan cara duduk. Kemudian apabila duduk tidak bisa maka dikerjakan dengan berbaring atau tidur miring. Apabila tidur miring tidak bisa maka bisa dengan tidur terlentang. Kemudian jika dengan tidur terlentang pun masih tidak bisa mengerjakan sholat maka bisa dengan isyarat mata. Nah, ketika tidak bisa juga mengerjakan dengan isyarat mata maka bisa dengan isyarat dengan hati. Nah, apabila sudah tidak bisa semua maka disolati ya. Nah, jadi hari ini harus kita ketahui di mana berdiri bagi yang mampu itu maksudnya di sini Islam itu fleksibel, tidak memaksakan bagi siapa yang tidak mampu. Nah, untuk yang hal-hal yang bisa membatalkan sholat silakan kelompok kedua. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang pertama ada berhadas, kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan, terus berbicara dengan sengaja, terus terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin meneruskan sholat, yang keenam makan atau minum meskipun sedikit, kemudian bergerak berturut-turut 3 kali, lebih dari 3 kali, membelakangi kiblat, terus menambah rukun berupa perbuatan seperti rukun dan sujud, terus tertawa terbahak-bahak, terus yang ke-11 mendahului imamnya 2 rukun, dan yang terakhir ada murtad atau keluar dari Islam. Ya, benar sekali. Lalu kelompok kedua. Nah, jadi setelah kita mengetahui hal apa saja yang bisa membatalkan sholat, maka diharapkan ketika kita sholat kita bisa menghindarkan diri dari kemungkinan yang nantinya akan bisa menyebabkan sholat kita batal atau tidak sah. Jadi dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, maka kita bisa lebih berhati-hati untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan rukun sholat, hal yang membatalkan sholat dan yang lain. Cukup ya, sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa saja sunah-sunah hayat, sunah-sunah af'al sholat. Nah, tugas kalian adalah mempelajari hal tersebut dan juga hafalkan terkait dalil-dalil yang mewajibkan sholat. Dapat dipahami ya? Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalen udah